Ini adalah kisah tentang sebuah warung sembako di daerah Jakarta yang tadinya sepi, tiba-tiba menjadi ramai dan maju dalam waktu singkat. Dan ternyata pemilik warung itu melakukan pesugihan atau perjanjian dengan makhluk gaib dengan syarat yang tidak masuk akal. Bagaimana kisahnya? Mari simak cerita ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Jakarta, tahun 1998, krisis moneter melanda Indonesia, dan kehidupan rakyat kecil semakin sulit di antara gedung-gedung tinggi dan kemacetan ibu kota. Ada sebuah gang sempit di daerah Kemayoran yang menjadi saksi bisu perjuangan hidup warga sekitar di ujung gang itu. Berdiri sebuah warung sembako kecil yang terlihat sangat sederhana. Warung itu milik Ibu Surti, seorang janda berusia 45 tahun yang harus menghidupi dua anaknya sendirian setelah suaminya meninggal karena sakit paru-paru. Warung Surti, begitu warga menyebutnya, awalnya hanya sebuah ruangan kecil di depan rumahnya. Barang-barang yang dijual pun terbatas, beras, minyak goreng, gula, tepung, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Meski kecil, warung itu menjadi tempat andalan warga sekitar karena Ibu Surti dikenal ramah dan selalu memberikan harga yang murah. Namun, meski pelanggannya setia, keuntungan yang didapat Ibu Surti hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup mereka pas-pasan. Dan seringkali Ibu Surti harus berhutang untuk membayar sekolah anak-anaknya. Setiap pagi, Ibu Surti bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangannya. Dia harus berjalan kaki ke pasar induk yang jaraknya cukup jauh untuk membeli barang-barang sembako. Kadang, dia membawa pulang karung beras yang beratnya hampir sama dengan berat badannya sendiri. Anak-anaknya, Rina dan Adi, sering membantu ibunya. Setelah pulang sekolah, Rina yang baru berusia 12 tahun sudah pandai melayani pelanggan, sementara Adi yang berusia 10 tahun membantu membersihkan warung. Meski hidup mereka sulit, Ibu Surti selalu berusaha tersenyum dan bersyukur. Namun, di balik senyumannya, ada kegelisahan yang terus menghantuinya. Hutangnya semakin menumpuk, dan dia tidak tahu bagaimana caranya membayar uang sekolah anak-anaknya yang semakin mahal. Dia sering terbangun di malam hari, memikirkan masa depan keluarganya yang suram. Suatu malam, saat Ibu Surti sedang menutup warungnya, tetangga sebelah rumahnya, Mbah Joko, datang berkunjung. Mbah Joko adalah seorang lelaki tua yang dikenal sebagai orang pintar di daerah itu. Dia sering membantu warga yang memiliki masalah gaib. Mulai dari mengusir hantu sampai menyembuhkan penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ibu Surti, aku lihat kau sudah bekerja keras, tapi hidupmu tetap susah, kata Mbah Joko dengan suara serak. Matanya yang tajam menatap Ibu Surti seolah bisa membaca pikiran dan kegelisahannya. Ibu Surti menghela napas. Iya, Mbah, apa daya, hidup memang berat, tapi saya harus terus berusaha demi anak-anak. Mbah Joko tersenyum tipis. Aku punya solusi untukmu. Jika kau mau, aku bisa membantumu mengubah nasib. Warungmu akan ramai, dan kau akan hidup berkecukupan. Ibu Surti terkejut. Bagaimana caranya, Mbah? Mbah Joko menunduk sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Ada sebuah ritual yang bisa kita lakukan. Tapi, ini bukan ritual biasa. Kau harus siap menerima konsekuensinya. Ibu Surti merasa ragu. Dia tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib. Tapi dia juga tidak punya pilihan lain. Apa konsekuensinya, Mbah? Mbah Joko tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata, kita akan membuat perjanjian dengan makhluk halus. Mereka akan membantumu. Tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. 2 hari kemudian, Mbah Joko membawa Ibu Surti ke sebuah tempat di pinggir hutan di daerah Bogor. Perjalanan itu dilakukan pada malam hari, dan suasana sekitar terasa sangat mencekam. Pohon-pohon tinggi menjulang, dan suara jangkrik, serta binatang malam lainnya membuat Ibu Surti semakin gelisah. Di tengah hutan, Mbah Joko menyiapkan sesajen yang terdiri dari kembang 7 rupa, ayam hitam, dan beberapa benda aneh lainnya. Dia meminta Ibu Surti untuk duduk di tengah lingkaran yang dibuat dari garam dan bunga. Kemudian, Mbah Joko mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Ibu Surti. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Meski malam itu sebelumnya sangat tenang, Ibu Surti merasa tubuhnya dingin, dan dia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di sekelilingnya. Suara bisikan-bisikan aneh mulai terdengar, seolah ada banyak orang yang berbicara sekaligus. Jangan takut, kata Mbah Joko. Mereka hanya ingin memastikan bahwa kau serius dengan perjanjian ini. Ibu Surti mencoba menenangkan diri.
tapi hatinya berdebar kencang. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu di kegelapan, mengintai, dan siap menerkam. Setelah beberapa saat, Mbah Joko berkata, "Sekarang, ulangi setelah aku bersedia menerima bantuan dari mereka, dan aku akan memberikan apa yang mereka minta ketika waktunya tiba." Dengan suara gemetar, Ibu Surti mengulangi kata-kata itu. Begitu dia selesai, suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi, angin berhenti, dan bayangan-bayangan hitam itu menghilang. "Sudah selesai," kata Mbah Joko. "Sekarang, pulanglah dan lihat apa yang akan terjadi besok." Keesokan harinya, Ibu Surti membuka warungnya seperti biasa, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Pelanggan berdatangan dalam jumlah yang tidak biasa. Mereka membeli barang-barang dalam jumlah besar, dan warung Ibu Surti yang biasanya sepi tiba-tiba ramai sekali. Dalam waktu seminggu, keuntungan Ibu Surti meningkat drastis. Dia bisa membayar hutang-hutangnya dan bahkan membeli stok barang lebih banyak. Warga sekitar mulai membicarakan warung Ibu Surti dan banyak yang penasaran dengan keberhasilannya. Tapi, di balik keberhasilan itu, Ibu Surti mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, dia mendengar suara-suara aneh di warungnya, seperti ada orang yang berbisik-bisik. Kadang, dia melihat bayangan hitam lewat di sudut matanya, tapi setiap kali dia menengok, tidak ada apa-apa. Ibu Surti mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Baginya, yang penting warungnya laris dan anak-anaknya bisa hidup lebih baik. Tapi, dia tidak tahu bahwa perjanjian yang dia buat dengan makhluk halus itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Setelah ritual yang dilakukan bersama Mbah Joko, kehidupan Ibu Surti berubah drastis. Warung sembakonya yang dulu sepi dan hanya dikunjungi oleh segelintir pelanggan, tiba-tiba ramai seperti pasar. Setiap hari, antrean panjang terlihat di depan warungnya. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk membeli sembako di warung Ibu Surti, bahkan ada yang rela datang dari luar kota hanya untuk membeli barang-barang di sana. Keuntungan yang didapat Ibu Surti pun melonjak tajam. Dalam waktu singkat, dia bisa membayar semua hutang-hutangnya, membeli stok barang lebih banyak, dan bahkan mulai merenovasi rumahnya yang sudah tua. Anak-anaknya, Rina dan Adi, juga merasakan perubahan itu. Mereka bisa membeli seragam baru, sepatu baru, dan bahkan Ibu Surti mendaftarkan mereka ke sekolah yang lebih baik. Namun, di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang membuat Ibu Surti merasa tidak nyaman. Setiap malam, saat warungnya sudah tutup, dia sering mendengar suara-suara aneh. Kadang, itu seperti suara orang berbisik-bisik, kadang seperti suara langkah kaki yang bergema di lantai warung. Awalnya, Ibu Surti mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya saja karena kelelahan. Tapi, keanehan itu semakin sering terjadi. Suatu malam, saat Ibu Surti sedang menghitung uang di warung, dia melihat bayangan hitam lewat di sudut matanya. Dia menengok, tapi tidak ada apa-apa. Beberapa menit kemudian, dia mendengar suara ketukan di pintu belakang warung. Saat dia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. "Ada apa ini?" gumam Ibu Surti sambil menutup pintu dengan gemetar. Keesokan harinya, Ibu Surti menceritakan kejadian itu kepada Mbah Joko. Tapi, Mbah Joko hanya tersenyum tipis. "Itu hanya pertanda bahwa mereka sedang menjaga warungmu," katanya. "Jangan khawatir, selama kau memegang perjanjian, mereka tidak akan mengganggumu." Ibu Surti mencoba percaya pada kata-kata Mbah Joko, tapi hatinya tetap tidak tenang. Suatu siang, seorang pelanggan setia warung Ibu Surti, Pak Budi, datang membeli beras. Pak Budi adalah seorang pensiunan yang tinggal sendirian di dekat warung. Dia selalu ramah dan sering mengobrol dengan Ibu Surti. "Bu, tolong timbang beras 5 kilo, kata Pak Budi sambil tersenyum. Ibu Surti mengangguk dan mulai menimbang beras. Saat sedang sibuk, tiba-tiba Pak Budi terdiam, matanya terbelalak, dan wajahnya pucat. "Ada apa, Pak Budi?" tanya Ibu Surti khawatir. Pak Budi menunjuk ke sudut warung itu. "Itu ada sosok hitam dengan mata merah," katanya dengan suara gemetar. Ibu Surti menengok ke arah yang ditunjuk, tapi dia tidak melihat apa-apa. "Mungkin Bapak lelah, Pak. Silakan duduk sebentar," katanya mencoba menenangkan. Tapi, Pak Budi langsung pergi tanpa membawa beras yang sudah ditimbang. Keesokan harinya, Ibu Surti mendengar kabar bahwa Pak Budi jatuh sakit dan tidak bisa keluar rumah. Beberapa hari kemudian, Pak Budi meninggal dunia.
Kejadian dengan Pak Budi membuat warga sekitar mulai membicarakan warung Ibu Surti. Beberapa orang mengaku melihat penampakan aneh di warung itu, seperti sosok wanita berambut panjang yang tiba-tiba muncul di belakang rak minyak goreng, atau suara tangisan bayi yang terdengar dari gudang belakang. Seorang pemuda bernama Andi bahkan mengaku mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Suatu malam, Andi datang ke warung Ibu Surti untuk membeli rokok. Saat sedang menunggu, dia mengambil foto selfie di dalam warung, tapi ketika dia melihat hasil fotonya, dia melihat wajah hantu dengan mata kosong di belakangnya. Andi langsung kabur dan tidak pernah kembali ke warung itu. Cerita-cerita itu semakin menyebar, dan beberapa warga mulai menghindari warung Ibu Surti. Tapi, anehnya, justru semakin banyak orang dari luar daerah yang datang. Mereka seperti tidak peduli dengan cerita-cerita mistis itu, atau mungkin justru tertarik karena hal tersebut. Ibu Surti mulai merasa tertekan. Di satu sisi, dia bersyukur karena warungnya semakin sukses, tapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan keanehan-keanehan yang terjadi. Setiap malam, dia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat sosok-sosok hitam yang mengelilinginya, dan suara bisikan yang mengatakan, waktunya hampir tiba. Ibu Surti mencoba mencari Mbah Joko untuk meminta penjelasan, tapi Mbah Joko tiba-tiba menghilang, rumahnya kosong, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Ibu Surti merasa terjebak, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan ketakutan itu mulai memengaruhi kesehatannya. Suatu malam, saat Ibu Surti sedang menutup warung, dia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di sudut warung, ada jejak-jejak kaki kecil yang terbuat dari abu. Jejak itu mengarah ke gudang belakang. Dengan hati berdebar, Ibu Surti mengikuti jejak itu. Saat dia membuka pintu gudang, dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di tengah gudang, ada sesajen yang sama persis dengan yang digunakan dalam ritual bersama Mbah Jokon. Tapi, dia tidak pernah memasang sesajen itu. Siapa yang melakukannya? Tiba-tiba, pintu gudang tertutup dengan keras, dan Ibu Surti terjebak dalam kegelapan. Dia mendengar suara tawa yang mengerikan, dan suara bisikan yang mengatakan, waktunya sudah dekat. Ibu Surti berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Beberapa menit kemudian, pintu gudang terbuka sendiri, dan Ibu Surti keluar dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Setelah kejadian mencekam di gudang, Ibu Surti semakin diliputi ketakutan. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasinya, tapi semakin banyak kejadian aneh yang tidak bisa dia abaikan. Warungnya yang dulu menjadi sumber kebahagiaan, kini berubah menjadi tempat yang menyeramkan baginya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus tetap membuka warung, karena itu satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi anak-anaknya. Setiap malam, setelah warung tutup, Ibu Surti selalu mendengar suara-suara aneh. Kadang, itu seperti suara orang berjalan di atas lantai kayu, padahal lantai warungnya sudah diganti dengan keramik. Kadang, dia mendengar suara tangisan bayi yang samar-samar, seolah datang dari gudang belakang. Suara-suara itu membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Dia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dan merasa seperti ada yang mengawasinya. Suatu malam, Ibu Surti memutuskan untuk menyelidiki sumber suara itu. Dengan senter di tangan, dia berjalan menuju gudang belakang. Saat dia membuka pintu gudang, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di sudut gudang, ada sebuah boneka tua yang duduk di atas kotak kayu. Boneka itu terlihat sangat usang, dengan mata kaca yang kosong dan senyum yang mengerikan. Ibu Surti tidak pernah membeli atau menyimpan boneka itu. Dari mana asalnya? Saat dia mendekat, tiba-tiba boneka itu menoleh ke arahnya, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tawa yang nyaring. Ibu Surti berteriak ketakutan dan langsung kabur dari gudang. Kejadian dengan boneka itu hanya awal dari serangkaian kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Suatu siang, saat warung sedang ramai, seorang pelanggan tiba-tiba berteriak histeris, "Ada hantu di sana! Ada hantu di sana!" Teriaknya sambil menunjuk ke arah rak minyak goreng. Semua orang menengok, tapi tidak ada yang melihat apa-apa. Pelanggan itu langsung kabur, meninggalkan barang-barang yang sudah dibelinya. Ibu Surti mencoba menenangkan pelanggan lain yang terlihat panik, tapi dia sendiri merasa semakin tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil bernama Lala pingsan saat sedang memilih permen di warung. Ibunya, yang sedang menunggu di luar, langsung berlari masuk dan menemukan Lala tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Setelah sadar,
Lala bercerita bahwa dia melihat sosok wanita berambut panjang yang melayang di atas rak minuman. Wanita itu tersenyum lebar, lalu menghilang. Cerita tentang penampakan itu semakin menyebar, dan beberapa warga mulai menghindari warung Ibu Surti, tapi, anehnya, justru semakin banyak orang dari luar daerah yang datang. Mereka seperti tidak peduli dengan cerita-cerita mistis itu, atau mungkin justru tertarik karena hal tersebut. Suatu sore, seorang pemuda bernama Rian datang ke warung Ibu Surti. Dia adalah seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas fotografi. Rian meminta izin untuk mengambil beberapa foto di dalam warung sebagai bagian dari proyeknya. "Boleh, silakan," kata Ibu Surti dengan ragu. Dia tidak ingin menolak, tapi hatinya merasa tidak enak. Rian mulai mengambil foto dari berbagai sudut warung. Saat dia melihat hasil fotonya di kamera, tiba-tiba wajahnya pucat. "Bu, ini ada sesuatu yang aneh," katanya sambil menunjukkan kamera kepada Ibu Surti. Ibu Surti melihat foto itu, dan dadanya sesak. Di belakang rak sembako, terlihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata hitam yang kosong. Wanita itu tersenyum lebar, seolah menatap langsung ke arah kamera. Rian langsung pergi tanpa membeli apa-apa, dan dia tidak pernah kembali ke warung itu. Foto itu kemudian menjadi viral di media sosial, dan semakin banyak orang yang penasaran dengan warung Ibu Surti. Ibu Surti mulai merasa tertekan. Dia tidak bisa tidur nyenyak, dan sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat sosok-sosok hitam yang mengelilinginya, dan suara bisikan yang mengatakan, waktunya hampir tiba. Anak-anaknya, Rina dan Adi, juga mulai merasakan keanehan itu. Rina sering mengeluh melihat bayangan hitam di kamarnya, sementara Adi sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara tangisan. Ibu Surti merasa bersalah karena telah membawa anak-anaknya ke dalam situasi ini. Setelah banyak kejadian mencekam itu, Ibu Surti merasa dirinya semakin terpuruk. Dia tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda aneh yang terjadi di warungnya. Setiap malam, mimpi buruk menghantuinya, dan setiap hari, kejadian-kejadian mistis semakin menjadi-jadi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus mencari jawaban, meski itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan dia temui. Ibu Surti memutuskan untuk mencari Mbah Joko, orang yang dulu membantunya melakukan ritual pesugihan. Dia pergi ke rumah Mbah Joko, tapi yang dia temukan hanyalah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Tetangga sekitar mengatakan bahwa Mbah Joko menghilang secara misterius beberapa bulan yang lalu, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Dengan hati yang semakin galau, Ibu Surti mencoba mencari orang pintar lain yang bisa membantunya. Dia mendengar tentang seorang dukun bernama Ki Ageng yang tinggal di daerah puncak. Ki Ageng dikenal sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus dan sering membantu orang yang terkena masalah gaib. Tanpa berpikir panjang, Ibu Surti pergi ke puncak bersama anak-anaknya. Perjalanan itu tidak mudah, tapi dia merasa ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarganya. Setiba di rumah Ki Ageng, Ibu Surti disambut oleh suasana yang mistis. Rumah itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar, dan udara terasa dingin meski siang hari. Ki Ageng adalah seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan mata yang tajam. Dia menyambut Ibu Surti dengan sikap tenang, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Ibu Surti, aku sudah tahu kenapa kau datang ke sini," kata Ki Ageng sebelum Ibu Surti sempat berbicara. "Kau telah membuat perjanjian dengan makhluk halus, dan sekarang mereka menuntut balas." Ibu Surti terkejut. Bagaimana Ki Ageng bisa tahu? Ki Ageng tersenyum tipis. "Aku bisa merasakan aura gelap yang mengelilingimu. Kau tidak punya banyak waktu, Ibu Surti. Jika kau tidak segera membatalkan perjanjian itu, nyawamu dan nyawa anak-anakmu akan terancam." Ibu Surti merasa dadanya sesak. "Apa yang harus saya lakukan, Ki Ageng? Saya tidak tahu harus bagaimana." Ki Ageng menghela napas. "Ini tidak akan mudah. Kau harus menghadapi makhluk itu sendiri dan meminta mereka membatalkan perjanjian, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja." Ki Ageng setuju untuk membantu Ibu Surti, tapi dia memperingatkan bahwa ritual pembatalan ini sangat berbahaya. Mereka harus melakukannya di tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat, yaitu di hutan di daerah Bogor. Malam itu, Ibu Surti, Ki Ageng, dan anak-anaknya pergi ke hutan. Suasana malam itu terasa sangat mencekam, angin berhembus kencang, dan suara binatang malam terdengar seperti bisikan-bisikan menyeramkan. Ki Ageng membawa sesajen khusus,
termasuk kembang 7 rupa, ayam hitam, dan beberapa benda ritual lainnya. Saat mereka tiba di tempat ritual, Ki Ageng mulai menyiapkan segalanya. Dia meminta Ibu Surti untuk duduk di tengah lingkaran yang dibuat dari garam dan bunga. Anak-anaknya diminta untuk menunggu di kejauhan dengan peringatan keras untuk tidak mendekat apapun yang terjadi. Ki Ageng mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Ibu Surti. Tiba-tiba, angin berhembus semakin kencang dan suara bisikan-bisikan aneh mulai terdengar. Ibu Surti merasa tubuhnya dingin dan dia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di sekelilingnya. "Makhluk halus, dengarkan aku," teriak Ki Ageng. "Kami datang untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh Ibu Surti. Lepaskan dia dan keluarganya dari ikatan ini." Tiba-tiba, suara tawa mengerikan terdengar dari kegelapan. "Kau pikir kau bisa membatalkan perjanjian itu begitu saja?" Suara itu bergema, Ibu Surti telah menyetujui perjanjian ini, dan dia harus membayar harganya. Ibu Surti merasa ketakutan. "Saya tidak tahu konsekuensinya. Saya hanya ingin hidup lebih baik untuk anak-anak saya." Suara itu terdengar lagi. "Kau telah mendapatkan kekayaan. Sekarang giliranmu memberikan apa yang kau janjikan." Ki Ageng mencoba bernegosiasi, tapi makhluk itu tidak mau mendengar. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam itu mulai mendekat, dan Ibu Surti merasa seperti ada yang menarik-narik tubuhnya. Dalam kepanikan, Ki Ageng mengambil keputusan drastis. "Ibu Surti, kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai ganti nyawamu dan nyawa anak-anakmu. Apa yang kau pilih?" Ibu Surti menangis. Dia tidak tahu harus memilih apa, tapi saat itu dia melihat anak-anaknya yang ketakutan di kejauhan. Dia tahu bahwa dia harus melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. "Ambil saja nyawa saya, tapi selamatkan anak-anak saya," teriak Ibu Surti. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Bayangan-bayangan hitam itu berhenti bergerak, dan suara bisikan-bisikan menghilang. Ki Ageng mengangguk pelan. "Perjanjian itu telah dibatalkan, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya, Ibu Surti." Beberapa hari setelah ritual itu, Ibu Surti jatuh sakit parah. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, dan kondisinya semakin memburuk. Sebelum meninggal, Ibu Surti memeluk anak-anaknya dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. "Jaga diri kalian baik-baik," bisiknya. "Ibu sayang kalian." Setelah Ibu Surti meninggal, warungnya ditutup permanen, anak-anaknya dirawat oleh keluarga jauh, dan cerita tentang warung sembako angker itu menjadi legenda urban di Jakarta. Banyak yang percaya bahwa Ibu Surti menjadi korban dari pesugihan yang dia jalani. Dan warung itu tetap dianggap angker sampai sekarang.